Perkenalkan, nama saya Ana Kurniasi dari kelas 11 BDP 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada waktu ini di tempat ini yang insya Allah barokah dalam rangka menuntut ilmu. Yang mana berkumpulnya kita di tempat ini ada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, teladan terbaik umat muslim sedunia sepanjang masa, yaitu hibbana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'i, para tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya. Para hadirin ikhwatun iman rahimatumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berbakti kepada orang tua. Saya di sini ingin memberikan sedikit ilmu saya tentang berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua itu wajib karena orang tua telah mengasuh dan mendidik kita sampai sekarang ini, seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antaranya, keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Begitulah Al-Quran menggambarkan tentang bagaimana manusia berbuat kepada orang tuanya dengan baik, karena memang sudah sepantasnya dan seharusnya sebagai anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Yang demikian itu karena betapa besar jasa kedua orang tua sang anak. Al-Quran juga menyinggung bagaimana pengorbanan orang tua terhadap anaknya ketika sang anak masih dalam kandungan, betapa susah dan payahnya seorang ibu dalam menjaga kandungannya agar sang anak terlahir dengan sehat dan sempurna. Bagaimana sakitnya derita yang ditanggung sang ibu ketika detik-detik kelahiran dia berjuang sekuat tenaga antara hidup dan mati demi sing mungil pujian hati. Dan beberapa banyak keringat yang dikeluarkan sang ayah dalam mencari nafkah untuk membahagiakan sang anak yang nantinya akan menjadi pelita kedua orang tua di dalam hidupnya mereka. Kata-kata lelah tidak pernah terucap dari bibir mereka. Tatkala melihat senyum bahagia dari bibir mungil si penyejuk mata, maka dengan tegas Allah memerintahkan dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran adalah kitab pemegang umat Islam yang sangat sempurna. Semua hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini tercantum dalam kitab yang mulia itu, dan tak terkecuali tentang hakul aulad alal walid dan hakul walid alal aulad, hak
anak terhadap orang tua dan hak orang tua terhadap anak. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum bila ungkapan itu harus kita pahami, bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang kita, baik terhadap ibu maupun bapak kita. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan diri kita sendiri, dan menjadikan diri kita ini sebagai tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah hidup kita menjadi lancar, banyak berkah, dan penuh kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan, sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap kedua orang tua kita, tidak ada perhatian khusus kepada orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan tidak menghargai orang tua, sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kehidupan yang sulit, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman, semua perbuatan dosa balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya hingga hari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya ajab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sewaktu hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasul adalah kepada para istri, ingatlah sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga dan ke neraka. Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan para pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang salehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dan para suami hendaknya bijak memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tuanya? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagai mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara sungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita, dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam? Beberapa seringkah kita mengingatkan orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kepada kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada orang tua kita sebagaimana kita memperhatikan pasangan hidup dan anak-anak kita? Sebagai seorang istri, sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya?
Sebagai seorang suami, sudahkah kita bertindak bijaksana mendorong istri untuk memuliakan kedua orang tua? Bukan tidak mungkin keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun mertua. Tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua jasa-jasa mereka terhadap anak-anaknya, maka tak seorang dapat menghitung apalagi membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka laki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun sedikit kebaikannya, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa terhadap kedua orang tua termasuk salah satu dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan mata kita maupun dari berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukanlah menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia, melantarkan mereka bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Inilah pemandangan hidup sehari-hari kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sisi lain, karena agungnya dan kebesarannya hak-hak orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala keadaan. Bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah berfirman yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada sepengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepada apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 15. Ini tidak berarti kita harus taat pada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
bahwa sesungguhnya sangatlah rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut, namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita seharusnya beradab kepada orang tua kita. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari pengecap manisnya keindahan surga. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak, lalu bayangkan wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika di dalam kandungan, dengan bersusah payah, ibu kita menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang, mencari nafkah untuk membiayai keluarga. Hadirin rahimakumullah, bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Jaga dan muliakanlah perasaannya, karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak pada mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ridha Allah fi ridha walidain, wa suktullah fi sukti walidain. Maka sudah sepantasnya kita membalas semua pengorbanan kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang pantas aku muliakan? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, bapakmu. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bila kita membalas semua pengorbanan kedua orang tua kita dengan berbuat baik kepadanya. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik, dan menyayangi kita.
Karena ridha Allah tergantung ridho orang tua, maka doa orang tua pun akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, saya meminta maaf atas segala saya yang terucap karena sesungguhnya kesalahan datang dari diri kita pribadi dan setan yang terlaknat, dan semua kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.